with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying menemukannya. Dia cukup beruntung untuk menemukan altar utama Dewa Iblis dan bahkan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh iblis peringkat 4. Setelah itu, dia menemukan pemandian iblis ini. Ciki Yubai tertawa. Aku sangat iri padanya. Ini bukan hanya mandi. Orang tua Chowking menyeringai. Beberapa giginya sudah rontok, meninggalkan bintik-bintik kosong. Jelas, dia mencapai akhir hidupnya, menjadi lebih lemah dan lebih tua seiring berjalannya waktu. Itu tidak berarti seseorang dapat meremehkannya, karena ki transendennya tidak memburuk seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, pemahamannya tentang alam hanya tumbuh lebih dalam. Wakil Kepala Fraksi, apa sebenarnya ini? Sue Ying memiliki keraguan tentang mandi. Orang tua Chowking segera duduk di samping bak mandi sebelum menyentuhnya. Apakah Dewa Iblis itu mengirimkan proyeksi dunianya? Apakah dia mencoba yang terbaik untuk menjaga bayi ini? Betul, sebenarnya aku tidak menemukan iblis itu. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan dirinya dalam upaya untuk membunuh aku secara diam-diam. Selanjutnya, Dewa Iblis mencoba membujuk aku dengan hadiah dan mengancam aku, jawab Sue Ying. Tentu saja dia akan menghabiskan semua metode untuk menjaga ini. Kata orang tua Chowking. Tanpa mainan ini, Dewa Iblis itu hanya bisa menyaksikan kesulitan menyebarkan agamanya di dunia klan Sia kita meningkat lebih dari 100 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat. Mungkin dalam beberapa ratus tahun, kepercayaan pada agamanya akan menyusut setidaknya 90%. Sue Ying dan Ciki Yubai terkejut. Mungkinkah pemandian ini adalah? Sue Ying dan Ciki Yubai curiga. Betul, ini adalah apa yang disebut dengan Yah Iblis dibicarakan dalam legenda. Orang tua Chowking menegaskan. Tidak heran kalau Dewa Iblis Wu Yunhuo menjadi gila setelah menyadari seseorang menemukan iblisnya yang baik. Ciki Yubai tertawa, dia benar-benar sial. Kamu tidak hanya menemukan altar utamanya, kamu juga menemukan sumur tersembunyi ini. Yah Dewa, Yah Iblis, keduanya sangat penting bagi Dewa dan Dewa Iblis masing-masing. Meskipun mayoritas Dewa Iblis yang mencoba menyebarkan agama mereka tidak memiliki iblis yang mereka sendiri, saat mereka membangunnya, kekuatan mereka hanya akan meningkat tanpa akhir. Di antara semua Dewa Iblis yang dikenal dengan klan Sia, Dewa Iblis dengan sumur pasti akan peringkat di antara 10 negara adidaya top. Apa sebenarnya sumur dewa atau sumur iblis? Untuk menguraikan, itu adalah sebuah bagian. Ini dengan baik memungkinkan dewa untuk mengirimkan energi dewa sendiri ke dunia mortal dengan biaya rendah. Sumur yang dibangun oleh dewa manusia disebut sumur dewa, sedangkan yang dibangun oleh dewa iblis disebut sumur iblis. Karena jurang ruang yang luas yang memisahkan kedua alam, mentransmisikan energi dewa melalui alam adalah tugas yang sulit. Contohnya adalah mengirimkan proyeksi dunia ke dunia material. Kesulitannya tidak perlu dielaborasi. Di sisi lain, mentransmisikan energi dewa atau energi iblis melalui sumur dewa atau sumur iblis akan lebih mudah karena persentase disipasi akan menurun secara drastis ke tingkat yang dapat ditoleransi. Energi dewa dan energi iblis semuanya berbeda dalam cara yang unik dan mistis. Misalnya, energi iblis dapat dengan mudah memungkinkan manusia untuk membinasakan, atau dengan kata lain, untuk berubah menjadi iblis. Transformasi ini adalah asal dari utusan iblis. Demikian juga, energi iblis yang ditransmisikan ini dapat memperkuat tubuh fisik, meningkatkan budidaya mereka, dan bahkan memelihara tingkat pemulihan yang sangat cepat. Tingkat pemulihan yang dikuatkan ini akan memungkinkan seseorang untuk selamat dari cedera yang seharusnya berakibat fatal. Tanpa ragu, memiliki iblis yang baik memungkinkan para dewa iblis ini memiliki banyak cara untuk meningkatkan manusia. Semua metode ini akan membutuhkan energi iblis untuk bekerja. Demikian pula, seseorang dapat menjadi pseudo-transenden dengan meminjam energi dewa untuk membersihkan tubuh fisik dan menyerapnya dengan kekuatan. Kesimpulannya, hanya dengan sumur dewa atau sumur iblis saja manusia dapat mencapai peristiwa ajaib ini, seperti meningkatkan kekuatan mereka untuk menjadi ahli peringkat legenda.
Ini menyebabkan banyak orang, termasuk mereka yang ada di dunia bintang, bersumpah kesetiaan mereka kepada para dewa ini. Dengan kemampuan untuk menjelekkan manusia menjadi utusan iblis, kekuatan dan pengaruh dewa iblis ini di dunia fana pasti akan meningkat. Adapun kekuatan yang tidak memiliki sumur dewa atau sumur iblis, mereka tidak bisa berharap untuk membandingkan. Sumur iblis hanya bisa disempurnakan oleh dewa iblis setelah menghabiskan upaya tanpa akhir. Orang tua Chowking menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Bahkan setelah memperbaiki sumur iblis, dia masih harus membayar 10, atau mungkin 100 kali lipat harga penyulingan sebuah sumur untuk memasukkannya ke dunia klan Xia. Ini adalah akar agamanya, dan kamu telah menghancurkan darah hidupnya hanya dalam satu langkah. Kehilangan ini akan membuatnya gila. Dewa iblis yang lebih lemah tidak pernah bisa dibandingkan dengan dewa dari kuil dewa bumi atau kedai darah. Dewa-dewa ini mampu menyebarkan agama mereka ke seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Baginya untuk dapat membangun sebuah yayasan dalam satu dunia mortal sudah dianggap tidak buruk. Chowking menggelengkan kepalanya. Mungkin saja dia telah hidup selama bertahun-tahun, tapi dia masih memiliki beberapa wells iblis di dunia fana. Itu juga bukan tidak mungkin bahwa dia hanya memiliki iblis wells di dunia fana ini. Apakah mudah baginya untuk mengumpulkan orang percaya? Namun, kamu menghancurkan semuanya dalam sekejap. Sui Ying dan Ciki Yubai mulai tertawa. Ciki Yubai melanjutkan, Wakil Kepala Fraksi Chow, jangan bicarakan hal ini lagi. Lihatlah, berapa nilainya, berapa banyak poin kontribusi yang akan diberikan oleh Istana Infernal. Kenapa kamu gitu cemas? Bukankah ini penemuan Dong Bo Sui Ying? Orang tua Chowking menjawab, melebarkan matanya. Sui Ying, bagaimanapun, adalah saudara lelaki yang baik. Tidak bisakah aku bahagia untuknya? Ciki Yubai menegur. Chowking melirik Sui Ying. Sui Ying sebenarnya cukup bersemangat dan cemas. Mendapatkan lebih banyak poin kontribusi tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Ketika berkultivasi dalam berbagai aspek, seseorang membutuhkan sumber daya. Dengan demikian, semakin banyak poin kontribusi yang dimiliki, semakin tinggi seseorang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Di masa depan, poin kontribusi yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri pasti akan mencapai tahap yang menakutkan. Sumur iblis ini, dibandingkan dengan sumur lain yang diperoleh Xia klan kami di masa lalu, bisa dianggap sebagai kelas menengah. Menurut analisis aku, itu akan bernilai 300.000 poin kontribusi, kata orang tua Chowking. Mainan ini sebenarnya sangat berharga bagi dewa iblis. Bagi kami Transcendent Clan Xia, namun, kami hanya akan merobohkannya dan mengambil bahan-bahan berharga yang digunakan untuk penggunaan kami sendiri. Adapun berapa banyak Istana Infernal benar-benar akan memberi kamu, itu hanya akan tergantung pada nilai material yang dibangun dengan sumur ini. Petik 2. Aku mengerti. Sui Ying mengangguk. Sumur iblis ini telah dikirim oleh Dewa Iblis Wu Yunhuo setelah menyempurnakannya sendiri. Jadi, hanya dia yang bisa menggunakannya. Adapun Transcendensia Clan, mereka bahkan bukan dewa. Paling-paling, mereka hanya merobohkannya dan menggunakan bahan untuk cara lain. Meski gitu, Istana Infernal memberinya 300.000 poin kontribusi. Aku telah mendapatkan 300.000 poin kontribusi. Sui Ying terkejut. Memang, seperti kata pepatah, seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa pakan tambahan. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat setelah mendapatkan 100.000 poin kontribusi dari 100 Battle Chamber. Sekarang, dengan hanya menemukan darah dan keringat Dewa Iblis, Sui Ying telah mendapatkan lagi 300.000 poin kontribusi. Tapi itu wajar. Hadiah dari kamar 100 pertempuran itu murni untuk merawat para jenius. Adapun untuk memberikan sumur iblis kepada klan Xia, itu adalah bentuk perdagangan yang adil. Tunggu, harga yang aku kutip tidak sepenuhnya akurat. Aku akan meminta kepala istana Chen untuk datang, kata orang tua Chowking. Tubuh asli kepala istana Chen secara permanen ditempatkan di dunia infernal. Makhluk yang menerobos ruang untuk bergegas, pada kenyataannya, ki avatarnya. Setelah memeriksa situasi dengan saksama, dia mengerti apa yang terjadi dan segera memberi selamat kepada Sui Ying, memberinya 300.000 poin kontribusi sebagai hadiah. Sebenarnya, menukar harta berharga dengan klan Xia untuk poin kontribusi murni berdasarkan pada contoh masa lalu.
Kepala Istana Chen harus mematuhi aturan. Sebagai inspektur item, tidak peduli berapa banyak kepala Istana Chen ingin mengembang nilai hadiah dan memberikan lebih banyak poin kontribusi, dia tidak dapat melakukannya secara acak. Hukum dan ketertiban komunitas klan Xia harus diikuti dengan ketat. Sui Ying, orang tua Chao Qing mempercayakan tugas kepadanya sebelum pergi. Setelah menghancurkan sumber kehidupan Dewa Iblis ini, aku yakin dia pasti sangat frustrasi sekarang. Kami tahu kekuatan tempurnya di dunia ini sangat terbatas, tapi kamu tidak boleh terlalu sombong. Tetap waspada. Aku mengerti. Sui Ying mengangguk. Orang tua dan anggota keluarganya semuanya terletak di istananya, dan adik lelakinya belum pergi ke Akademi Angin Abadi. Tidak ada yang perlu ditakutkan sehubungan dengan keselamatan orang-orang yang dicintainya. Paling-paling, ketika adik lelakinya berencana kembali ke Akademi Angin Abadi, Sui Ying sendiri yang akan mengawalnya. Selanjutnya, proyeksi dunia Dewa Iblis ke dunia fana akan terus mengkonsumsi energi dalam jumlah besar semakin lama dia tinggal. Karena itu, Dewa Iblis pasti tidak akan tinggal di dunia ini terlalu lama. Dalam satu hari, proyeksi dunia Dewa Iblis Wu Yunhuo pasti akan menghilang dari dunia ini. Bagaimana dengan serangan di masa depan? Proyeksi dunia memiliki batas kekuatan di puncak manusia. Akibatnya, tidak akan ada nilai nyata baginya untuk turun lagi ke dunia ini. Dewa Iblis sendiri harus menentukan dan melihat apakah itu sepadan dengan harganya juga. Jika tidak ada keuntungan dari datang ke dunia ini, maka apakah dia masih akan membayar harganya untuk itu? Tidak ada Dewa Iblis yang sebodoh itu. Beberapa ahli Rana Star dari Dragon Mountain Manor datang dengan kapal terbang. Ini adalah altar utama Dewa Iblis. Meskipun sudah dihancurkan, mereka masih akan datang untuk memeriksanya sekali lagi. Chao Qing, Qi Bai dan yang lainnya melanjutkan untuk pergi dan kembali ke lokasi masing-masing. Ayo pergi. Sui Ying menyaksikan orang-orang dari Dragon Mountain Manor memeriksa tumpukan dan tumpukan artikel fana yang tak terhitung jumlahnya. Ada sejumlah besar emas dan harta berharga. Sui Ying dan Qi Bai tidak peduli dengan barang fana. Setelah semua, Dongbok Clan dan Eternal Wind Academy adalah klan transenden, keduanya memiliki lebih dari cukup harta fana. Dalam sekejap mata, Sui Ying melonjak ke langit. Pada saat yang sama, ia memanipulasi energi dunia dalam jarak 50 km darinya, menciptakan suara ledakan. Semua awan di dalam area itu pecah, menyebabkan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Dewa Iblis Wu Yunhuo telah bersembunyi untuk mengamati mereka dengan sinar ganas di matanya. Dia telah dapat dengan jelas melihat Sui Ying yang jauh, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah setelah melihat gelombang kejut di dalam area 50 km itu. Visinya terhalang, dan pada saat gelombang kejut menghilang, dia tidak bisa lagi melihat Sui Ying. Dongbo Sui Ying, Dewa Iblis Wu Yunhuo bergumam, suaranya penuh dengan niat membunuh. Apa yang diucapkan pepatah, menggunakan kekuatan untuk mengatasi hukum. Saat ini, Dewa Iblis Wu Yunhuo merasa cemberut. Pemahamannya dalam hukum yang mendalam jelas jauh lebih dalam dari siapapun yang termasuk orang yang hidup dari klan Xia di dunia fana ini. Sayang sekali bahwa kehendak dunia telah menekan kekuatan tempurnya sampai batas manusia. Selain itu, kekuatan tempur Sui Ying berada di puncak transenden alam Sein. Perbedaan besar itu seperti Sui Ying yang berdiri raksasa di depan seekor semut. Sui Ying baru-baru ini memanipulasi energi dunia dalam jarak 50 km darinya, menyebabkan ledakan dan membatasi wilayah itu sebagai tanah mutlaknya. Dengan kekuatannya, Dewa Iblis tidak berani mencoba menembus, karena dia akan hancur saat dia masuk. Aku menghabiskan waktu lama di dunia klan Xia ini, mengerahkan gitu banyak upaya untuk mengirim sumur iblisku ke dunia ini. Kamu menghancurkan segalanya. Jika kita berada di Dark Abyss, aku pasti akan menyiksa jiwamu dengan 3000 cara berbeda. Tunggu dan lihat. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, Jenderal Yan Ze itu pasti akan bisa melakukannya. Dia telah tinggal di Dark Abyss untuk waktu yang lama dan jelas memahami aturan bertahan hidup di antara iblis. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Jenderal Yan Ze hanya sesaat, dia mengerti kepribadian Jenderal Yan Ze. Dia benar-benar yakin Jenderal tidak akan membiarkan ancaman menakutkan itu tumbuh sendiri. Diberi kesempatan, Sui Ying akan terbunuh. Dengan satu aksi, Dewa Iblis Wu Yunhuo menghilang. Kabupaten Sungai Azure, Kastil Sui Ying.
Di hutan belantara di kaki gunung, aroma bunga harum menyebar ke sekitarnya. Jubah hitam berkibar, Dewa Iblis berkulit Crimson Wu Yunhuo muncul tepat di hutan belantara ini. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah pegunungan yang jauh, terutama gunung tertinggi di antara semuanya, Gunung Snow Rock. Di puncak gunung itu, ada sebuah puri yang tampak biasa saja, dengan salju menumpuk di atapnya. Dongbo Sueying, apakah ini rumahmu, Kastil Snow Rock? Dewa Iblis Wu Yunhuo mencibir. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku pasti akan membuat kamu menyesali tindakan kamu. Pertama, aku akan menghancurkan istanamu. Zhou mengambil satu langkah. Dia menempuh jarak beberapa kilometer dan muncul di udara di atas Kastil Snow Rock. Apa ini? Dewa Iblis Wu Yunhuo menjadi kaget. Dia merasakan kekuatan mengerikan mengisi ruang di sekitarnya. Beberapa kilometer di sekitar Kastil Snow Rock dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Hanya saja, kekuatan luar biasa ini tetap tidak aktif. Saat itu meletus, bahkan keberadaan demigod puncak akan terperangkap untuk beberapa waktu. Adapun Dewa Iblis Wu Yunhuo, kekuatannya terlalu lemah. Dia tidak memiliki cara untuk bertarung melawan kekuatan semacam ini. Wu Yunhuo, seorang tokoh berjubah merah berjalan keluar dari dalam bangunan utama Snow Rock Castle. Dengan langkah, dia muncul di udara. Itu adalah pria berjubah merah, berambut hitam, dan tampak muda. Kulitnya bercahaya dengan aura merah menyala. Ekspresinya menunjukkan kemarahan dan niat membunuh. Ini justru avatar Qi Sueying. Dongbo Sueying, Dewa Iblis Wu Yunhuo terjebak di tempat oleh kekuatan mengerikan itu. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Dia melihat ke bawah ke arah pria berjubah merah, muda. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Sueying benar-benar marah sekarang. Sebelumnya, dia sebenarnya cukup santai dalam perawatannya terhadap Dewa Iblis Wu Yunhuo, tapi saat ini, dia direbus dengan amarah. Kastil Snow Rock. Ini rumahnya. Orang-orang yang tinggal di sini sangat penting baginya. Bagi mereka, dia rela melakukan apa saja. Wu Yunhuo yang terkutuk ini sebenarnya berani berlama-lama di dunia ini. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan membangun arai yang menakutkan di sekitar Kastil Snow Rockmu. Tapi itu tidak berguna. Kamu telah melawan aku dengan menghancurkan sumber kehidupan aku. Kamu dan seluruh klan kamu akan dimusnahkan. Tunggu dan lihat saja. Pembalasanku akan bertahan selamanya. Dewa Iblis Wu Yunhuo tertawa gila. Mati. Ekspresi Sueying berjubah merah memancarkan intensitas dingin. Hong, energi dunia secara instan terbentuk menjadi dua telapak tangan raksasa, masing-masing telapak tangan berdiameter beberapa kilometer. Kedua telapak tangan raksasa bertepuk tangan, Dewa Iblis Wu Yunhuo di antara mereka. Dewa Iblis Wu Yunhuo memandang Sueying, sebelum tertawa dengan gila, tunggu dan lihat saja. Peng. Saat kedua telapak tangan bertepuk tangan, Dewa Iblis Wu Yunhuo mengusir proyeksi dunianya. Tubuh sejatinya, yang terletak di Dark Abyss yang jauh, menyerah untuk mengendalikannya. Mempertahankan proyeksi dunia datang dengan biaya besar. Awalnya, dia ingin melepaskan proyeksi dunia setelah menghancurkan Kastil Snow Rock. Karena dia gagal dalam tugas itu, dia tidak cukup bodoh untuk merasakan dipukul. Hong Long, ketika kedua telapak tangan bertepuk tangan di udara, itu menghasilkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Sueying segera menggunakan energi dunia untuk mengisolasi dampak gelombang kejut dari tepukan. Apa yang baru saja terjadi? Ini, oh Tuhan. Itu adalah beberapa penjaga berdiri di atas Kastil Snow Rock dan beberapa pelayan berjalan di sepanjang kastil batin melihat pemandangan yang terjadi di langit. Mereka telah melihat iblis berjubah hitam yang tampak jelek dan dua telapak tangan yang menempati beberapa kilometer menepuk iblis berjubah hitam. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Salah satu telapak tangan yang tinggi di udara, lebih besar dari seluruh Snow Rock Castle. Ini mengejutkan para pelayan dan penjaga. Mereka juga melihat lelaki berjubah merah, berambut hitam, dan tampak muda itu melayang tinggi di atas bangunan utama kastil. Sekaligus mereka tahu bahwa dia adalah kebanggaan kastil Snow Rock mereka, Dongbo Sueying yang legendaris. Tanpa ragu, mereka tahu dua telapak tangan raksasa yang muncul secara misterius pasti telah dibentuk oleh Sueying. Hanya ada satu transenden milik kastil ini. Jika bukan Sueying, lalu siapa itu?
Tuan muda kita yang luar biasa benar-benar hebat. Pria jelek itu dibunuh oleh tuan muda kita gitu dia muncul. Benar-benar hebat. Aku takut kedua telapak tangan besar itu dapat meratakan seluruh kastil. Ini yang kamu sebut transenden. Semua entitas iblis harus mundur di hadapannya. Para pelayan dan penjaga bergumam di antara mereka sendiri. Berdiri di udara di atas bangunan utama kastil, kemarahan Sui Ying tidak mereda. Bahwa Wu Yunhuo benar-benar hidup di dunia ini. Tampaknya sudah waktunya bagi aku untuk memperluas pengaruh Fanadong Boklan aku, pikir Sui Ying. Dengan gitu, aku bisa menghancurkan agamanya lebih cepat. Dewa Iblis dipisahkan oleh gitu banyak ruang namun dia masih berani mengancamku. Setelah melihat Dewa Iblis Wu Yunhuo muncul di dekat kastil Snow Rock, kemarahan Sui Ying menjadi tak tertahankan. Jika kekuatan tempurnya cukup kuat, dia bahkan akan membunuh jalannya ke abis kegelapan, menyingkirkan Dewa Iblis itu. Tapi di dalam hatinya, dia mengerti bahwa kekuatan tempurnya saat ini masih sangat lemah. Hanya di dunia mortal dia memiliki kualifikasi untuk menunjukkan penghinaan terhadap dewa dan Dewa Iblis. Jika dia memasuki Dark Abyss, maka dia hanya akan dianggap sebagai lauk kecil. Ekspresi Sui Ying tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik ke arah utara. Dia hanya seorang avatar Qi dijiwai dengan jumlah jiwa yang sangat kecil. Bahkan masih, pemahamannya tentang alam mirip dengan tubuh aslinya. Dia bisa mengendalikan energi dunia pada tingkat yang sama dengan tubuh aslinya, tapi menggunakan energi dunia sebagai bentuk pengamatan membuatnya tegang. Tubuh sejatinya mungkin merasa lelah setelah jangka waktu yang lama, tapi bisa melakukannya. Terus menggunakan energi dunia seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh avatarnya. Karena upaya Wu Yunhuo untuk menghancurkan kastil Sui Ying, Ki avatar ini memanipulasi energi dunia untuk merasakan gangguan apapun dalam jarak 50 km dari posisinya. Saat ini, di antara indranya, dia bisa merasakan aura mengerikan dan jahat muncul di salah satu bidang utara. Sui Ying melihat ke utara. Di kaki gunung, di ladang yang tampak jauh, ada iblis kecil kurus. Dia ditutupi dengan sisik yang indah, seolah-olah dia adalah karya seni. Meskipun dia mungkin tampak kurus dan kecil, aura jahat dan menakutkan dipancarkan darinya. Itu menyelimuti seluruh lapangan di sekitarnya. Merasakan perhatian Sui Ying, sepasang mata iblis keemasan itu memandang ke arah Sui Ying. Mereka dipisahkan oleh puluhan kilometer. Sui Ying merasa bahwa itu dia telah terlihat sepenuhnya. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman. Pada saat itu, dia mengerti celah dalam kekuatan tempur mereka. Iblis berskala ungu, kecil, dan kurus itu mengeluarkan perasaan mengancam yang melampaui semua demigos milik klan Xia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.